Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki pertemuan pekan kelima ya, materinya sudah masuk pertemuan kelima, jadi mohon teman-teman lebih aktif jika tidak memahami materi yang saya sampaikan ataupun penjelasan terkait tugas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau nggak paham tanya aja. Gitu. Oke, kita masuk ke materi. Kali ini kita akan membahas terkait pengantar tahapan perancangan UI UX. Jadi seperti yang saya jelaskan saat sesi Zoom, bahwa untuk tugas akhir dari IMK ini adalah pembuatan proyek. Dan pembuatan proyek ini bertahap gitu ya, bertahap dari tergantung dari pembahasan materi yang kita bahas. Nah, pekan kemarin saya memberikan tugas setiap ketua kelas mengumpulkan nama dan nama kelompok dan idenya gitu. Dari nanti proyeknya itu kalian akan membuat apa. Nah, untuk pekan ini nanti ada tugas selanjutnya. Jadi mohon teman-teman bisa memperhatikan setiap materi yang ada di IMK. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada 3 yang akan dibahas, yaitu UX Fundamental, Double Diamond, Design Thinking Process. Nah, jadi dari 3 ini adalah proses dari pembuatan prototipe yang akan nanti teman-teman buat. Jadi nanti prosesnya seperti apa? Nah, kita pelajari di pertemuan kelima ini. Nah, oke, yang pertama ini ada UX fundamental. Nah, sebenarnya apa sih itu user experience gitu. Nah, kalau teman-teman lihat materi yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama gitu ya. Di situ dijelaskan apa itu UX. Nah, saya ulangi lagi gitu. Sebenarnya UX itu apa? UX itu adalah sebuah usaha dalam mendesain seluruh aspek pengalaman seseorang terhadap produk atau jasa. Jadi, sekali lagi bahwa ketika kita membicarakan soal UI UX gitu ya, sebuah prototipe, sebuah produk, kita tidak membicarakan hanya apa fungsi produk itu gitu, tapi kita membicarakan terkait dari pengalaman penggunanya juga. Nah, dan ini adalah dasar terpenting dalam kita membuat dasar yang penting gitu ya ketika kita akan membuat suatu produk gitu. Jadi pengalaman pengguna yang akan kita pelajarin terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu produk. Nah, evolusi UX ini mungkin kalau teman-teman sudah tahu gitu ya, bahwa komputer dulu itu kan teman-teman tahu bahwa komputer itu dulu besar, hardware-nya besar gitulah ya, membutuhkan satu ruangan tersendiri untuk meletakkan komputer dan orang-orang yang mengoperasikannya pun harus orang yang profesional. Profesional di sini artinya adalah orang-orang yang memang mempelajari ilmu terkait IT-nya gitu ya. Jadi cara mengoperasikannya seperti apa, ngodingnya seperti gimana dan segala macam. Jadi harus yang orang yang profesional. Nah, namun di tahun 80-an akhirnya muncul ide bagaimana komputer bisa digunakan oleh semua orang. Seperti sekarang gitu ya, semua orang. Jadi dulu akhirnya berpikir bahwa gimana sih nih komputer agar bisa digunakan oleh semua orang, tidak hanya oleh profesional gitu. Nah, akhirnya muncullah HCI gitu ya, Human Computer Interaction gitu. Jadi dibuatlah interface-nya gitu ya, agar user friendly, agar mudah dipahami, mudah digunakan gitu. Nah, ini tidak lepas dari yang namanya UX design. Apalagi sekarang dengan perkembangnya teknologi, sekarang udah ada tablet, smartphone, terus laptop juga makin simple gitu ya. Jadi memang akhirnya
Yang kenapa teknologi itu berkembang sepesat ini? Karena dalam setiap perkembangan teknologi itu menggunakan UX design atau lebih memperhatikan pengalaman pengguna. Coba kalau teman-teman perhatikan evolusi dari handphone gitu ya, dari dulu yang telepon gitu yang pakai kabel, telepon rumah gitu. Kita kalau mau telepon juga kalau misalkan nggak punya telepon rumah harus ke wartel dan segala macam gitu ya. Terus akhirnya muncul handphone, telepon genggam yang bentuknya besar, terus ada antenanya, dan akhirnya berevolusi menjadi yang seperti sekarang, smartphone. Nah, itu proses ya, proses dengan melakukan user experience gitu ya, karena ketika kita membuat suatu produk harus ada evolusi, karena orang itu berkembang, cara berpikir orang juga berkembang, makanya produk juga harus berkembang, makanya handphone akhirnya berubah, ada evolusinya. Begitu juga televisi, laptop, PC gitu ya, itu ada evolusinya. Nah, UX design pada dasarnya berkaitan dengan strategi memecahkan masalah pengguna lalu mendesain sebuah produk. Jadi yang jadi poin penting di sini adalah bagaimana kita tahu bahwa produk kita sudah memberikan pengalaman yang baik. Jadi why gitu ya. Jadi kita harus punya strong why ketika kita akan membuat suatu produk. Begitu juga nanti teman-teman ketika membuat proyek akhir dari IMK gitu ya. Ketika kalian pengen membuat proyeknya misalkan proyek A, why gitu ya, kenapa? Masalah yang ingin dipecahkan itu apa? Jadi strong why-nya harus kuat. Nah, yang kedua, apa permasalahan pengguna sudah berhasil dipecahkan dengan solusi yang ada? Jadi ini tetap ya, permasalahan-permasalahan yang ditemuin ketika melakukan research gitu ya, dan setelah diolah, setelah dibuat gitu ya, hasil akhirnya adalah gimana, apa produk yang kita buat ini sudah berhasil memecahkan solusi gitu. Jadi ada dua, pengalaman penggunanya seperti apa gitu ya terhadap produk yang kita buat, dan apakah masalah yang ingin kita pecahkan tadi gitu ya, kan kita punya ide nih, terus kita punya why-nya, mengapa gitu kan, masalahnya apa yang ingin dipecahkan, apakah itu terpecahkan. Nah ini nanti teman-teman coba perhatikan ketika nanti mengutarakan ide, teman-teman harus punya dasarnya, apa yang ingin dipecahkan, apa yang ingin diselesaikan, permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan teman-teman membuat produk tersebut. Topik yang kedua kita masuk ke double diamond. Jadi double diamond ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tingkat UX yang memuaskan bagi pengguna, gitu ya. Ini juga bisa disebut apa? UX proses atau UX design proses, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada discover, define, develop, ada deliver. Nah, bagian discover ini ada di mana teman-teman harus benar-benar memahami gitu ya, benar-benar memahami masalah user. Fokus masalah yang ingin dipecahkan itu apa. Gitu. Jadi misalkan ada market space-nya gitu ya. Riset pasarnya, penyelidikan pada maksudnya misalkan kompetitornya, tren pasar gitu. Misalkan kalian kan mau buat produk nih, kalian harus lihat market space-nya gitu ya. Nanti produk kalian akan buat seperti apa. Oh ada nggak sih yang bikin yang sama kayak kita gitu ya. Terus oh kalau ada gimana nanti kalau produk kita bisa lebih baik dari produk mereka. Terus yang kedua, discover ini yang harus perhatikan ada topic research. Tuh, jadi masalah dari yang kalian akan angkat gitu ya. Kalian buat produk itu kan nggak asal-asalan gitu ya.
Kalian buat produk pasti ada latar belakangnya. Nah itu, masalahnya apa? Yang kalian ingin selesaikan. Terus yang terakhir user research-nya. Kalian yang akan menjadi objek istilahnya ya, objek dari pengguna produk kalian itu yang seperti apa? Gitu. Jadi kalau ini harus jelas gitu. Di awal kalian harus jelas. Ketika kalian menentukan ide, ini harus jelas. Kalian market space-nya, kalau misalkan untuk bisnis gitu ya, market space-nya harus jelas gitu. Kalian harus sudah juga mendefinisikan kompetitor kompetitor kita itu seperti apa, terus tren pasarnya seperti apa, dan lainnya gitu ya. Topiknya, masalahnya masalahnya tuh seperti ini, yang akan saya selesaikan tuh masalahnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah pengguna yang akan menggunakan produk saya itu yang seperti apa. Nah ini harus selesai dulu nih. Selesai dulu. Jadi tidak ke memikirkan nanti desainnya seperti ini, bagusnya nanti seperti ini dan sebagainya, enggak gitu. Tapi yang harus diselesaikan itu dulu. Ya, sama ya dari penjelasan yang tadi sebelumnya gitu. Jadi itu double diamond terkait discover yang harus teman-teman perhatikan. Nah, yang kedua ada divine. Jadi setelah kalian menentukan market space-nya, topik research-nya, user research-nya gitu ya. Nah, di fase divine ini kalian akhirnya menemukan temuan penelitian yang dianalisis gitu ya. Kegiatan utamanya itu adalah mencari pola dan wawasan tentang pengguna dan mencari berbagai masalah yang dapat dipecahkan untuk mereka. Nah, ini penting gitu ya. Jadi setelah kalian memetakan nih, nih kompetitornya nih, tren pasarnya, topiknya, masalahnya apa aja, banyak kan, bla 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 bla, usernya bla bla segala macam. Nah, setelah itu kalian define-kan, analisa, kalian kerucutkan. Gitu, mana yang penting? Mana masalah yang penting? Sesuai sudut pandang dari teman-teman setelah melakukan research gitu. Jadi pada define ini teman-teman akan lebih bisa memahami user gitu ya, usernya seperti apa gitu ya, yang diinginkan user tuh sebenarnya apa gitu, yang dimau user pada produk kita tuh seperti apa. Kita bisa nggak sih gitu ya. Jadi ini nih pada proses define teman-teman sudah menganalisa dari hasil discover gitu. Jadi di sini lebih mengerucutkan usernya, mau usernya seperti apa, dari akar permasalahannya usernya mau seperti apa segala macam. Nah, yang ketiga ada develop. Nah, setelah tadi dianalisa, dikerucutkan, akhirnya muncul, akhirnya dianalisa lah, akhirnya ada selanjutnya fase develop. Fase mengembangkan solusi gitu. Jadi ketemu udah masalahnya nih. Nah, akhirnya dikembangkan solusinya. Gitu. Solusinya yang dari masalah yang kemarin melakukan research itu apa sih? Gitu. Jadi ini masalahnya ini. Oke. Berarti jalan keluarnya seperti ini. Ini masalahnya ini. Jadi teman-teman deskripsikan tuh di bagian develop gitu ya. Solusi-solusi yang teman-teman dapat dari permasalahan-permasalahan yang muncul ketika teman-teman melakukan discover dan divine. Nah, yang terakhir ada deliver. Jadi setelah teman-teman melakukan proses penemuan solusi gitu ya, akhirnya teman-teman paham, oke, yang dimau user seperti ini, solusinya seperti ini. Oke, jadi saya harus membuat suatu aplikasi yang bla 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 bla. Nah, pada proses deliver inilah teman-teman menggambarkan membuat menjadi suatu prototype. Gitu ya. Jadi
buat prototipenya, desainnya seperti apa. Nah, hasilnya itulah yang akan kalian deliver gitu. Nah, ini dari double diamond. Nah, proses ini bisa terjadi berulang-ulang gitu. Jadi bisa kembali, bisa diulang-ulang gitu ya. Bisa dari deliver, misalkan, oh ternyata prototipenya nggak sesuai, balik lagi dan segala macam. Nah, ini bisa terus berulang-ulang terjadi. Nah, intinya adalah ketika nanti teman-teman membuat suatu produk, harus sesuai urutannya. Jadi jangan langsung mendevelop, jangan langsung mendeliver, enggak. Tapi kalian discover dulu, pelajarin dulu variabelnya gitu ya. Apa sih masalahnya? Siapa sih orangnya? Gitu. Habis itu di-define. Memfilter semua informasi yang tadi didapatkan. Ketika pasarnya, usernya, masalahnya. Habis itu di-develop. Oke, dari masalah-masalah ini teman-teman buat solusinya. Dari solusi ini difilter lagi, mana yang masuk akal. Gitu, ya. Nah, dalam double diamond ini nanti teman-teman akan belajar di mana divergent dan convergent thinking. Apa sih itu divergent, apa sih convergent? Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat simbolnya, ini punya makna ya. Kenapa dibuat seperti ini, terus ada garisnya gitu. Nah, divergent thinking itu atau berpikir divergent itu adalah berpikir luas. Jadi dalam proses discover ini, teman-teman harus berpikir luas, mengambil informasi sebanyak-banyaknya. Tidak membatasi. Jangan dibatasi gitu ya. Oke, pasarnya seperti ini. Permasalahannya apa? Gali informasinya sebanyak-banyaknya. Usernya, pengalaman penggunanya, user research-nya, di sini dibanyakin. Kalian buka informasi sebanyak-banyaknya, ambil informasi sebanyak-banyaknya. Nah, pada proses define, ini terjadi yang namanya berpikir konvergen. Ya. Berpikir konvergen adalah berpikir apa ya? Mungkin bahasa ini mudahnya menyempit gitu kan. Berpikir sempit. Jadi setelah tadi memperluas, akhirnya di define ini adalah kalian menyempitkan jalan pikir informasi-informasi yang kalian dapat. Gitu. Jadi nanti ditemuin tuh masalahnya, akar masalahnya apa. Oke, nanti di-develop lagi. Dalam proses develop juga sama. Dari akar masalah yang tadi sudah ditemukan, dicari solusi sebanyak-banyaknya. Dalam proses deliver, akhirnya ada proses di mana memfilter solusi mana yang masuk akal, solusi mana yang efektif, solusi mana yang efisien. Akhirnya kembali lagi ke materi-materi sebelumnya gitu ya. Jadi makanya teman-teman mohon bagi yang belum membaca materi, silakan baca karena saya bilang ini materinya terus saling berhubungan gitu ya. Jadi akhirnya adalah apa yang paling masuk akal, apa yang paling efisien, apa yang paling nyaman buat pengguna. Nah, di sini di proses deliver. Nah, ini fungsinya dari double diamond gitu ya dalam proses UX design. Nah, yang terakhir design thinking process. Nah, dalam proses pembuatan UX, UI gitu ya, suatu produk pasti ada prosesnya. Nah, di sini ada design thinking-nya nih. Nggak asal ngedesain aja ketika kalian melakukan suatu pembuatan produk. Gitu. Jadi, design thinking itu apa? Design thinking ini adalah metode untuk menyelesaikan masalah yang berfokus pada pengguna. Gitu. Jadi, fokusnya tetap ke pengguna gitu ya. Menyelesaikan masalah yang berfokus pada pengguna. Cari masalahnya sesuai dengan penggunanya dan segala macam. Oke, jadi pada proses design thinking proses ini ada 5 proses. Ada empati, define, ideate, prototype, test ya. Nah, pada empati ini sama dengan
discover. Ya, betul, discover ya. Pada discover pada diamond, double diamond tadi. Jadi di sini teman-teman harus tahu bagaimana user yang akan menggunakan, bagaimana pengalaman user yang diinginkan, terusan user maunya yang seperti apa dan segala macam. Terus masalahnya apa yang ingin disampaikan. Terus divine. Jadi hampir sama ya kayak tadi. Makanya akhirnya muncul yang seperti ini gitu ya. Jadi design thinking diaplikasikan ke double diamond. Pada proses discover di sini adalah proses empati. Jadi sama gitu ya. Mengenali pasar, permasalahannya apa, usernya yang menggunakan seperti apa, pengalaman pengguna yang diinginkan seperti apa. Kita harus gali informasi itu sebanyak-banyaknya pada proses empati. Nah, setelah empati ada divine. Setelah tadi mencari informasi sebanyak-banyaknya, terus habis itu mendefine, gitu ya. Mendefine, menganalisis, mempersempit dari informasi-informasi yang dibuat. Sampai habis itu ke ideat. Jadi idenya gitu ya. Apa? Setelah tadi menemukan masalah, oke, masalahnya ini, solusinya bla 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 bla. Habis itu diaplikasikan ke prototype. Setelah ditemukan solusinya seperti ini, agar pengguna nyaman seperti ini, yang menggunakan tuh orang yang seperti ini dan segala macam. Habis itu baru dibuat prototype. Setelah prototype jadi, ada yang namanya tes. Jadi sebelum kalian membuat produknya langsung, gitu ya, dari prototype, itu harus ada tesnya dulu. Oh, udah sesuai belum nih dari prototype yang sudah kita buat, gitu. Jadi dari tes ini nanti akan ditemukan masalahnya. Kalau tidak ditemukan, oke, berarti ini udah jadi, ini udah bisa dibikin produk. Tapi kalau dalam tes ini ditemukan suatu masalah, teman-teman harus kembali, gitu ya. Bisa kembali ke empati, bisa kembali ke define, atau bisa kembali ke ideat, atau hanya ke prototype. Tergantung dari masalah yang ditemukan saat melakukan tes dari prototype yang teman-teman buat. Nah, inilah proses dari pembuatan UI UX design atau proyek teman-teman yang akan nanti teman-teman buat untuk tugas akhir dari IMK. Jadi mohon teman-teman bisa pahami gitu ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan lagi. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, dalam proses empati ini teman-teman menentukan gitu ya idenya. Masalah yang akan dipecahkan itu apa? Kenapa teman-teman pengen buat produk tersebut atau prototipe tersebut? Usernya siapa? Setelah itu, nanti setelah teman-teman menentukan ini semua sudah dapat, nah nanti ada proses divine. Nah, dalam proses empati tadi juga prosesnya banyak. Makanya sebenarnya proses yang paling lama adalah proses empati. Karena di sini sebenarnya tidak hanya kalian menentukan gitu ya, tapi di sini ada proses nanti ketika kalian sudah menentukan user. Oke, permasalahan yang kalian ingin pecahkan adalah A misalkan. Usernya ditentukan juga. Nah, nanti dari permasalahan ini teman-teman kan pasti pengen mencari solusi. Nah, solusinya dari mana? Melakukan wawancara, melakukan observasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini proses empati. Memahami user, mengenali user. Makanya di sini namanya empati. Memahami gitu ya. Memahami apapun nanti yang akan berkaitan dengan produk. Jadi pengumpulan data dan segala macam itu juga ada dalam proses empati. Nah, setelah itu selesai semua, baru nanti di-define. Menentukan akar masalahnya. Jadi tidak semua yang ditemukan teman-teman pada proses empati itu nanti dituangkan dalam ide prototipe. Enggak, tapi di-define dulu. Mana yang penting?
mana yang masuk akal. Setelah ketemu, baru dicari solusinya. Setelah dicari solusinya selesai, baru nanti dibuat prototipe. Proses ini tidak saklek ya. Misalkan setelah define harus ideat, habis ideat harus prototipe. Ini emang harus urut. Maksud saya, ketika dalam proses ideat misalkan tidak menemukan solusi yang pas gitu ya, dan harus research lagi misalkan, berarti ini bisa lagi ke proses empati lagi gitu, atau bisa juga proses define lagi, nanti baru ke ideat lagi, baru bisa ke prototype. Jadi kalau di proses define ini masih ada masalah, berarti ini harus balik dulu. Atau di proses di edit ini ada masalah, berarti ini harus dibalikin lagi. Masalahnya di mana? Harus di define dulu kah? Atau balik lagi nih ke empati gitu. Pada proses prototype juga sama. Ketika kalian membuat prototype terus buntu gitu ya, oh berarti ini ada masalah nih gitu kan, masih ada yang kurang datanya. Berarti harus balik lagi. Baliknya kemana? Ya tergantung permasalahan yang muncul atau ditemukan. Setelah prototipe jadi, baru kita melakukan tes. Dalam proses tes ini juga tidak sebentar gitu ya. Jadi tidak tes, oke, 1 orang, 2 orang menggunakan, tidak menemukan masalah, kita buat produknya, tidak gitu ya. Jadi ada alat ukurnya. Dan inilah nanti yang akan teman-teman lakukan untuk melakukan proyek akhir IMK. Oke, cukup sekian pembahasan materi pekan kelima. Nanti untuk tugas selanjutnya akan saya buat video tersendiri. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan melalui grup WA, gitu ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.